Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam kajian pekanan Mana Rezeki yang diselenggarakan oleh PMB ya 068 dan 088 ya. Bagi teman-teman nanti yang ingin mendonasikan ya sebagian infaknya ya, silahkan nanti transfer ya, nanti akan ditulis ya nomor rekeningnya di chat. Nah, ini PMB 068 dan PMB 088 ya, donasi MR Box via BSI 9059050040 ya. Kode banknya adalah 451 ya. Silakan ya teman-teman transfer ke nomor ini ya untuk mendonasikan sebagian infaknya. Semoga Allah akan ganti dengan yang lebih besar lagi ya, dan pahalanya pun ya terlebih dari nominalnya, insya Allah ya. Cacat yang sempurna yaitu salah satu dari jurus Mana Rezeki yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang tidak asing lagi, yaitu Pak Febriansyah Menor ya. Nah, beliau adalah seorang trainer dan juga business coach. Beliau juga seorang wakil resmi Dinar Khairul Razikin dan PMB 068 ya. Nah, silakan nanti teman-teman yang ingin mendonasikan ya, silakan ke PMB 068 atau ke PMB 088. Nah, baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi ya. Semoga nanti ilmunya yang didapat pada malam hari ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Kita sama-sama mengkosongkan gelas ilmu kita agar menjadi keberkahan dan ilmu kita yang didapat pada malam hari ini dari Pak Febri ya. Nah, baiklah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wabijibni ilmah warzuqni fahma ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Febri ya. Silakan Pak Febri ya. Terima kasih Bu Neng, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, sahabat Mana Rezeki yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita bisa kembali berkumpul ya di majelis ilmu yang mulia ini untuk kita sama-sama belajar ya. Belajar karena pada hakikatnya juga yang memberikan materi juga sedang belajar ya. Ini nasihat adalah khususnya untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan juga nasihat ini sampai hikmahnya kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Ya, dan saya mohon izin, di sini ada banyak Bapak dan Ibu Certified Trainer Mana Rezeki, mohon izin untuk menyampaikan ilmu ini, ya, mudah-mudahan berkenan. Ya, dan memang cacat yang sempurna ini adalah jurus yang spesial ya, Bapak dan Ibu semua. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ya melalui channel Telegramnya Ustadz Nas. Saya mungkin pada malam hari ini akan lebih kepada merefresh ya, merefresh. Mungkin sudah dengar, sudah lama nggak dengarkan lagi. Kita sama-sama refresh. Mudah-mudahan ada hikmah baru ya dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan memang malam hari ini juga memang sangat, buat saya pribadi juga memang tidak mudah ya untuk menyampaikan malam hari ini karena memang kondisi tubuhnya lagi kurang stabil gitu ya. Kurang stabil. Saya tadi siang baru vaksin gitu ya. Tapi bukan karena vaksinnya nih, bukan karena vaksinnya, memang sebelum-sebelumnya sedang kurang sehat juga. Tapi gini, saya akhirnya memutuskan untuk nggak apa-apa deh, saya sampaikan malam hari ini. Karena saya pengalaman gitu ya, kalau malam itu atau sedang mengikuti kajian majelis ilmu gitu ya, nggak tahu kenapa kok
badan tuh jadi enak gitu, jadi segar, jadi sehat. Ya itulah mungkin kebarokahan dari majelis ilmu ya Bapak Ibu ya. Kebarokahannya ada energi-energi dari Bapak Ibu semua yang tersalurkan melalui forum ini, sehingga alhamdulillah Allah izinkan juga energi itu terserap sama saya, energi positifnya juga terserap. Jadi ya mudah-mudahan malam hari ini juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini juga bisa menyerap energi positif ya, dan akhirnya Allah izinkan kita mendapatkan hikmah dari apa yang insya Allah akan saya sampaikan nanti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan banyak sekali nih teman-teman certified trainer di sini juga saya lihat nama-namanya ya, banyak yang sepertinya tidak familiar gitu ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua malam hari ini juga dapat sesuatu ya. Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar sama sekali judul yang akan saya bawakan, boleh mungkin di komen di chat ya, misalnya belum pernah gitu ya, atau udah pernah tapi udah lama banget gitu ya, jadi nggak ingat. Ya silakan, boleh disampaikan di chat. Sambil saya juga mohon izin ya, saya mau share screen. Jadi cacat yang sempurna gitu ya. Bapak Ibu semua, materi ini adalah materi yang spesial, materi yang unik gitu ya. Dan sebenarnya materi ini adalah esensi itu dari ilmu magnet rezeki. Ya karena mungkin Bapak Ibu semua sebelumnya sudah pernah mendengarkan materi-materi seperti perisai rezeki ya, kemudian bungkus permen ya, betapa rezeki Allah itu sudah sangat dekat dengan kita. Tetapi karena ada perisai ya yang menghalangi, antara perisai tipis sekali ya antara kita dan rezeki, sehingga rezeki itu tidak sampai, tidak kita rasakan. Itu adalah perisai rezeki gitu ya. Kemudian juga ada bungkus permen ya, bahwa rezeki itu pada hakikatnya datang dengan bungkus. Karena apa? Karena kita kepengen rezeki yang bersih, rezeki yang halal. Dan begitu pula caranya Allah menyampaikan rezeki itu pada kita ya, supaya rezeki itu bersih, rezeki itu halal ya, thayyib, sehingga rezeki itu dibungkus. Nah, bungkusnya itu adalah yang kita sebut mungkin dengan musibah, persoalan ya, tantangan dan lain-lain gitu. Nah, itu jurus-jurus yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan gitu ya, dalam ilmu magnet rezeki. Ya, kemudian juga terkait dengan terumbu karang ya, terkait dengan terumbu karang, betapa saat ini rezeki kita mungkin sedang tidak baik ya, hidup kita lagi nggak baik, hutang di mana-mana gitu ya, ada piutang-piutang sama orang tapi nggak terbayar, anak mungkin nggak berprestasi, kehidupan rumah tangga nggak harmonis. Ya itu semua mungkin salah satunya juga adalah akibat dari kita pernah merusak terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Terumbu karang itu adalah manusia-manusia di sekitar kita yang harusnya kita bahagiakan, kita muliakan. Karena apa? Karena rezeki dari Allah dititip ada pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Nah, gitu ya. Jadi mungkin selama ini juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, seringkali kita nggak terima gitu dengan ujian yang Allah kasih. Ya, contoh hari ini mungkin dikasih hujan, beberapa hari ini Kota Padang hujan. Saya pribadi ya, karena kemarin sedang ada acara walimah ya, abang saya di kampung di Batu Sangkar, kami kurang lebih sepekan di sana. Ya jadi pulang-pulang itu kan pakaian banyak gitu ya, pakaian-pakaian nggak bersih itu udah banyak ya, pengen dicuci gitu kan. Saya udah nyuci itu ya, saya hitung sampai 4 kali nyuci gitu ya, saking banyak ya pakaian-pakaian itu. Ternyata di luar beberapa hari ini hujan gitu ya, cuaca juga cenderung mendung gitu. Nah, bisa jadi saat itu, karena saat ini saya lagi butuh panas ya, mau ngejemur pakaian, saya jadi menyesali adanya hujan ini gitu ya. Nggak terima gitu dengan apa yang Allah kasih. Padahal segala sesuatu yang Allah kasih itu adalah baik dan sempurna untuk kita. Ya, cuma mungkin saat ini kitanya yang belum bisa melihat di mana baiknya. Ya, banyak orang menganggap hidupnya itu cacat. Ya Allah, saya ini utang di mana-mana ya Allah. Ya Allah, saya dikejar-kejar debt collector. Ya Allah, ini anak-anak kok nggak mau nurut, istri kok nggak mau nurut ya Allah, keluarga jadi nggak harmonis. Aduh, banyak sekali hal ya yang kita anggap itu adalah cacat dalam hidup kita. Cacat itu kan artinya ketidaksempurnaan. Ya, hal-hal yang tidak sempurna itu kita anggap cacat. Nah, tapi coba lihat gitu ya, tidak sempurnanya itu kan di kacamatanya manusia, ya Bapak Ibu ya. Tidak sempurna di kacamata manusia, ya banyak utang, terjadi perceraian, aduh jalanan di mana-mana penuh gitu ya. Kemudian nih karena 2 tahun ini PPKM, ada pandemi COVID dan lain-lain, sehingga akhirnya di PHK dari pekerjaan. Coba-coba jalanin bisnis, ditipu orang gitu ya. Atau sudah lama menikah, saat ini belum punya keturunan.
Atau mungkin sekarang usia udah 40, 50, belum ketemu jodohnya. Dia anggap, aduh hidup saya ini cacat gitu. Hidup saya ini kok begini banget ya Allah gitu ya. Kita tuh sangat tidak suka dengan hal yang cacat ini, hal yang nggak sempurna ini. Kita nggak suka banget. Kita tuh sukanya dengan kesempurnaan dalam hidup. Ya, apalagi sekarang nih di media-media kita, televisi gitu ya, isi sinetron maupun reality show-nya, rata-rata background-nya itu adalah background kemewahan, background kesempurnaan hidup gitu di mata sebagian besar manusia. Ya, kesempurnaan hidup di mata sebagian besar manusia. Yang mana yang sempurna hidupnya itu? Yang pasangannya ganteng, pasangannya cantik gitu ya, hartanya berlimpah, anak-anaknya cakep-cakep, pinter-pinter gitu ya, nurut-nurut. Mobil ada 1, 2, 3, 4, 5, kalau ganjil genap nggak masalah, tinggal tukar mobil. Kan itu kesempurnaan di mata manusia. Di mata sebagian besar orang mungkin itu adalah sempurna, hidupnya sempurna. Ya, tiang dari rumahnya itu aja tinggi menjulang gitu ya. Jadi saya kalau misalnya jalan-jalan ke Bukit Tinggi kemana-mana itu sering tuh ketemu rumah-rumah yang tiang itu tinggi menjulang. Jadi saya bilang tuh rumah sinetron gitu ya. Rumah sinetron. Kadang kan rumah sinetron seperti itu. Ya. Nah, kita manusia ini kecenderungannya suka dengan kesempurnaan yang seperti itu. Kita kepingin ada kesempurnaan yang seperti itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang nggak sempurna dalam hidup kita, pasangan mungkin nggak cocok, ya, tampangnya mungkin nggak seperti yang kita idam-idamkan, perilakunya nggak seperti yang kita harapkan, anak-anak juga begitu, kita anggap hidup kita cacat, nggak sempurna. Aduh, kok hidupnya begini gitu ya. Kayaknya ada yang kurang gitu, nah gitu ya. Kayaknya ada yang kurang dari hidup ini. Coba kalau istri saya begini, coba kalau anak saya begini, coba kalau rezeki saya begini. Ada aja hal-hal yang kurang dalam hidup manusia ini. Itulah kecacatan, ketidaksempurnaan. Kita nggak suka tuh, tapi makin kita nggak suka, kita makin mencari-cari hal-hal yang nggak sempurna dari dalam hidup kita. Sadar nggak, Bapak Ibu semua? Makin kita nggak suka, kita makin cari-cari hal-hal yang nggak sempurna dari hidup kita. Kenapa kok utang nggak lunas-lunas? Kenapa sih anak-anak kok nggak berprestasi? Anak-anak tetangga kok semuanya ranking 1, ranking 2, ya bisa ikut olimpiade sains. Kok anak saya enggak? Makin kita tidak suka dengan sesuatu tuh, makin Allah kasih ya jadi ujian gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, merasa hidupnya cacat, ini adalah perisai rezeki. Makin kita merasa hidup nggak sempurna, makin kita ngerasa ada yang kurang, jadilah itu LOP, dan itu dikabulkan sama Allah. Kemudian itu juga menjadi perisai rezeki, penghalang antara kita dengan rezeki berlimpahnya Allah. Ya. Jadi kalau kita merasa sekarang hidup kita nggak sempurna gitu ya, kita merasa hidup kita tuh ada kurangnya gitu ya, kalau ada sedikit aja bakalan lengkap ya, bakalan keren ya gitu ya, makin Allah kasih ya. Kenapa? Karena itu LOP-nya kita, itu maunya kita. Apa yang kita pikirkan kan menjadi doa ya. Terlebih lagi memang merasa hidupnya cacat itu juga ada perisai rezeki. Kenapa? Karena kita itu tanpa sadar sedang menolak takdirnya Allah. Ya. Padahal Allah itu takdirnya sudah sangat sempurna. Skenario yang Allah bikin untuk hidup kita itu sudah sangat sempurna. Nggak ada yang nggak sempurna di dunia ini. Tetapi kita menganggap hidup kita nggak bagus, kita menganggap hidup kita cacat, kita menganggap hidup kita nggak sempurna, itu tanpa sadar kita sudah berhusnuzon sama Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu tuh perisai besar Bapak Ibu semua. Perisai besar. Ya. Menilai rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, perisai besar. Ya. Akhirnya memang kita jadi tidak mampu untuk bersyukur karena yang kita lihat kacamata kita adalah kacamata ketidaksempurnaan. Akhirnya kita terus-terusan tidak bersyukur. Coba kalau begini, coba kalau begitu, coba saya seperti dia, coba suami saya kayak dia, orangnya rajin ibadah ya. Kalau setiap kali ada kajian mana rezeki ikut, coba suami saya juga ikut begitu. Pasti keluarga kami harmonis. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tanpa sadar sesali dalam hidup ini gitu ya. Coba kalau ada aja kurangnya. Nah, itu adalah perisai rezeki. Karena apa? Tanpa sadar kita udah berprasangka buruk sama Allah. Seolah-olah Allah itu menciptakan kita itu nggak baik. Seolah-olah Allah itu menciptakan kita itu nggak sempurna. Padahal nggak ada.
Allah nggak pernah mau ciptakan kita penuh hutang. Allah nggak mau ciptakan kita tuh menjadi nggak berhasil di dunia ini. Ada bisnis nggak berhasil, di pekerjaan nggak berhasil, mendidik anak nggak berhasil, mendidik istri nggak berhasil. Allah nggak pernah ciptakan yang seperti itu. Ya, jadi yang ada hanyalah kesempurnaan sebenarnya dari Allah. Tapi itu kita. Nah, Bapak Ibu, mari yuk sama-sama kita belajar. Kita belajar dari satu kisah yang sangat unik ya. Ini adalah kisah dari Yayat. Yayat ini adalah adik bungsu dari Pak Nasrullah. Ya, beliau ada 9 bersaudara, yang paling bungsunya adalah namanya Yayat. Usia beliau mungkin sekarang sudah kurang lebih 26-27 tahun, tetapi perilakunya masih seperti anak yang umur-umur 5 tahun. Ya, dia masih suka main mobil-mobilan gitu ya, hanyut dengan dunianya sendiri gitu. Ya, belum bisa mengurus diri sendiri ya. Orang bilang Yayat ini cacat. Orang bilang Yayat ini nggak sempurna. Ya, karena dia tunagrahita gitu ya. Tetapi Masya Allah, justru keluarga besar Pak Nas melihat beliau ini adalah seseorang yang sangat sempurna. Ya, bagaimana nggak sempurna? Di saat yang lain mungkin sedang hidupnya nggak mudah karena kena COVID. Ya, Yayat masih asik aja, main mobil-mobilan ya, atau makan, hidupnya santai aja, nggak mikir-mikirin resesi ya, nggak mikir-mikirin pandemi, tidak memikirkan ada yang di PHK, ada yang meninggal karena COVID, dia nggak mikirin. Hidupnya santai aja, smooth aja, jalan aja ya. Nah, bukankah itu adalah hal yang sempurna? Ya, nggak ada beban, nggak ada utang. Kalau tiba-tiba misalnya Yayat nggak sengaja gitu ya, mohon maaf, menampar orang gitu ya, orang tuh pasti nggak marah. Ya, kan bukankah itu hidupnya sempurna kan? Seru banget gitu hidup seperti Yayat. Nah, begitu yang dipandang oleh keluarganya Pak Nas terhadap sosok Yayat ini. Beliau adalah orang yang sempurna, nggak cacat. Ya, nah sampai satu ketika mereka sekeluarga itu pergi umroh ke tanah suci ya. Beliau pergi umroh. Lalu di dalam perjalanan selama umroh ini ya, banyak sekali jamaah yang begitu bertemu dengan Yayat, itu ada yang salaman ya, bahkan ada yang cium tangan, ada yang kasih duit gitu ya. Wah ini, jadi kalau ceritanya Pak Nas gitu ya, beliau sampai terpana gitu ya. Wah kok begini banget ya perilakunya, sambutannya jamaah gitu sama sosok seorang Yayat gitu ya. Betapa mereka itu memuliakan Yayat gitu ya. Sampai ada yang cium tangan, ada yang cium keningnya gitu ya Allah gitu ya. Nah, sampai ada satu orang yang berpesan gitu ya sama Pak Nas itu. Jagalah adikmu ini gitu. Karena dia adalah malaikatnya Allah. Ya, jadi pesannya begitu, jaga adikmu ini karena dia adalah malaikatnya Allah. Sebenarnya Pak Nas pada saat itu dia bingung gitu ya. Kok malaikat Allah gitu ya? Nah, sampai beliau terus renung-renungi gitu ya. Oh ya bener lah, tentu beliau ini adalah malaikatnya Allah ya. Karena apa? Karena mungkin Yayat ini punya sifat-sifatnya seorang makhluknya malaikat gitu ya. Punya sifat-sifatnya malaikat. Di mana tadi itu kan ya nggak ada beban, hidupnya enteng aja ya, santai aja gitu. Jadi memang sebegitu pandangan orang banyak gitu ya terhadap seseorang yang katanya cacat, seseorang yang katanya hidupnya nggak sempurna. Saya setelah mendengar ceritanya Pak Anas ini ya, saya memang langsung berubah gitu sudut pandang saya. Karena di kompleks saya ini, tetangga saya, ada beberapa anak yang seperti Yayat ini gitu ya, seperti beliau ini. Hidupnya dia tunagrahita gitu ya, dan macam-macam gitu. Ada yang memang benar-benar harus didampingi gitu ya. Ada yang memang maunya gerak terus, akhirnya dikasih sepeda, jadi dia muter kemana-mana, mau tengah hari, mau malam, maghrib gitu, jalan terus, muter-muter gitu ya. Terus terang saya dulu ya, sebelum mendengarkan kisah dari Pak Nas ini, saya melihat anak-anak ini kayak kasihan gitu ya, kok lalu cenderung menghakimi gitu ya. Ini orang tuanya kemana nih, kok anaknya dibiarin main sepeda maghrib-maghrib, gitu-gitu ya. Oh, ya, jadi saya pandangannya seperti itu, kasihan, kemudian kadang merasa terganggu dengan kehadiran mereka gitu ya. Nauzubillah. Dulu saya begitu, Bapak Ibu. Tapi setelah dengar kisah Pak Nas ini, ya Allah, iya bisa jadi ya, ini adalah sosok malaikat Allah yang dititipkan di keluarga itu gitu. Karena ada banyak cerita
begitu satu keluarga dititip ada saat anaknya yang nggak sempurna seperti ayat ini gitu ya, dan mereka mau terima dengan rasa syukur sama Allah, dirawat baik-baik gitu ya, dengan happy merawatnya, ternyata memang setelah itu rezeki berkah berlimpah itu kayak ngalir aja. Dan saya sering kali gitu dengan cerita seperti ini dari keluarga-keluarga yang dititipi oleh Allah, seperti kisah Yayat ini ya. Jadi begitu dirawat ya, diterima dengan baik bahwa ini adalah tetap anugerah Allah, ternyata memang rezeki Allah tuh berkah berlimpah sama keluarga itu ya. Dan itu banyak karena saya 10 jari itu bisa lebih kali, saya iseng gitu ya, saya ngobrol-ngobrol sama keluarga-keluarga yang punya anak seperti ini, memang begitu ya. Nah, makin yakinlah saya bahwa memang mereka ini adalah malaikat Allah, dan akhirnya saya berubah pandangan saya begitu ngeliat mereka. Kadang saya ngerasa terganggu ya, kadang saya ngerasa macam-macam lah dalam pikiran saya. Sekarang udah saya hapus itu semua ya, saya ganti dengan kalimat-kalimat Allah, ya Allah Rahim ya, ya Allah, Allah baik banget gitu ya, nggak ada yang nggak sempurna gitu ya. Contoh satu anak yang dekat rumah saya itu ya, yang tunagrahita juga, dan dia hobinya main sepeda, itu tuh bisa dari subuh sampai maghrib non-stop main sepeda ya. Itu kan ada kelebihan dari Allah, betapa fisiknya sangat kuat gitu loh. Saya aja belum tentu main sepeda seharian sanggup, dia sanggup gitu. Jadi ada hal-hal gitu, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil saat cara pandang kita tuh udah bukan cara pandangnya cacat lagi, tapi cara pandang kita adalah cara pandang kesempurnaan, bahwa anak ini sempurna, beliau ini sempurna, Allah udah kasih kesempurnaan dengan caranya terhadap anak ini. Begitu kita sudah buka kacamata kita menjadi kacamata kesempurnaan, wah segalanya jadi hikmah. Segalanya jadi hikmah. Kita jadi banyak sekali bisa ambil hikmah dari manusia-manusia spesial seperti Yayat ini. Gitu ya. Sebentar. Jadi tidak ada sebenarnya yang cacat di muka bumi ini. Yang ada hanya kesempurnaan. Cuman kacamata manusia yang melihat itu cacat gitu ya. Karena apa? Karena mungkin nggak sesuai dengan harapannya, nggak sesuai dengan apa yang difikirkan, nggak sesuai dengan logikanya. Logikanya kan kalau saya kerja keras dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, logikanya harusnya kan saya dapat harta yang banyak, bisa menghidupi anak istri dengan layak. Tapi kok begini? Nah, ya, itu kan pandangan manusia. Tetapi sesungguhnya tidak ada cacat di muka bumi, yang ada hanya kesempurnaan. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ya, ayat 3. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang atau cacat? Ya. Bahkan Allah tantang gitu ya. Lihat lagi. Lihat di ayat 4-nya nih ya. Kemudian ulangi lagi pandanganmu. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan pandanganmu itu dalam keadaan letih. Letih kita mencari-cari apa yang cacat dari ciptaan Allah gitu ya, dari bumi, dari dunia, dari makhluk-makhluk ini, sampai letih nggak ketemu cacatnya itu apa. Karena apa? Begitulah Allah menciptakan bumi dan seisinya ini sangat sempurna. Kita ini udah sempurna, nggak ada cacat. Cuman kacamata yang kita pakai selama ini itu tidak tepat, sehingga memang ya Allah akan tunjukkan apa yang kita mau lihat. Kalau kita dalam pikiran kita ketidaksempurnaan terus, cacat-cacat terus, ya itulah yang akan terus kita lihat. Ya, seperti gini Bapak Ibu semua. Contoh nih ya, saya itu dijuluki sama guru bisnis saya gitu ya, sebagai seorang yang mata elang katanya. Saya ini katanya mata elang, karena saya kok bisa gitu melihat ada hal yang nggak tepat atau ada hal yang kurang dari sesuatu. Misalnya kita lagi bikin event gitu ya, kita bikin event, kalau dia nanya, Feb tolong dievaluasi, saya pasti ketemu aja ada. Pak, ini Pak, Pak ini Pak, Pak ini Pak gitu ya. Dan itu detail yang saya sampaikan. Detail. Hal-hal detail mungkin juga kadang-kadang hal-hal kecil, tetapi justru dalam hal event, dalam hal yang lain-lain ya, itu tuh sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian juga saya kalau jalan-jalan gitu, misalnya kita ngelihat papan reklame gitu ya. Kalau ada yang tulisannya mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, atau ada foto yang mungkin ya hal-hal kecil lah, misalnya blur setengah gitu, saya tuh bisa lihat dan saya bisa komentarin gitu. Wah ini nih gitu ya. Kok gini bikin iklan, kok gini, selalu gitu. Nah, waktu itu saya pikir itu baik gitu.
ya memang baik, hal itu baik, saya bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak semua orang jeli melihatnya. Saya dikasih Allah kelebihan, saya bisa ngeliat itu. Tapi saya pakai untuk melihat hanya ketidaksempurnaan. Itu yang nggak tepat ya. Ya. Untuk menilai orang gitu ya. Tuh kan, masa bikin iklan begitu, masa bikin event begitu, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Saya jadi menghakimi orang akhirnya. Ya, anugerah yang Allah kasih itu malah saya pakai untuk menghakimi orang. Kacamata yang saya pakai adalah kacamata ketidaksempurnaan. Ya. Kalau itu saya pakai dalam rangka evaluasi, ya, dalam rangka ya itu ya, memperbaiki kinerja dan lain-lain, itu baik. Tetapi kalau sudah sampai menghakimi, wah itu udah. Dan saya sampai pada tahap menghakimi. Itu yang selama ini saya lihat. Jadi kalau memang fokusnya pada ketidaksempurnaan, ya Allah akan memperlihatkan terus ketidaksempurnaan. Termasuk dalam hidup saya, ngeliat istri saya kok gini, ngeliat anak-anak kok gini, ngeliat mertua kok gini, ngeliat orang tua kok gini. Mata ini terus-terusan diperlihatkan hal-hal yang tidak sempurna tadi itu. Karena apa? Karena fokus saya pada ketidaksempurnaan. Kacamata yang saya pakai, kacamata ketidaksempurnaan. Sehingga apa saja yang saya lihat seolah-olah nggak sempurna. Akhirnya saya emang jadi nggak pandai bersyukur. Gimana mau bersyukur? Yang saya lihat adalah kekurangan-kekurangan. Nah, nauzubillah Bapak Ibu semua itu ya. Jadi ya Allah, ya begitu mendengarkan materi ini dari Pak Nas, ya Allah, betapa saya selama ini kufur nikmat. Ya dikasih Allah kejelian dalam hal pandangan, kejelian dalam hal berpikir, tapi saya pakai untuk hal-hal yang nggak baik. Nauzubillah. Ya jadi tidak ada yang tidak cacat, tidak ada yang tidak sempurna ya di dunia ini, semua sudah sempurna. Nah, makanya sekarang balik. Sekarang saya memilih untuk memakai kacamata kesempurnaan. Kita ini udah sempurna Bapak Ibu semua. Apapun kondisi saat ini ya, hutang lagi menumpuk, ya keluarga nggak harmonis, anak-anak nggak bisa diatur, anak-anak nggak berprestasi, tetangga kok seperti itu, nggak ada. Apapun kondisi saat ini, kita tuh sempurna. Allah cipta kita udah sempurna. Situasi yang Allah kasih di keliling kita pun itu juga udah sempurna. Ya, jadi jangan sampai kita fokus pada ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena begitu kita fokus pada ketidaksempurnaan, rezeki hilang. Ya, kita seperti sedang menuduh Allah. Ya Allah, kenapa kok engkau bikin hidup hamba seperti ini, banyak utang. Ya Allah, kenapa kok engkau bikin istri hamba nggak nurut. Ya Allah, kenapa engkau bikin anak hamba nggak berprestasi. Nuduh Allah, na'udzubillah. Ujungnya nuduh Allah. Kalau terus-terusan fokus pada ketidaksempurnaan. Ya. Cacat itu hanya ada dari pandangan manusia. Cacat, ketidaksempurnaan hanya ada dari pandangan manusia. Karena tadi itu ya, ayat sebelum tadi yang di Quran surat Al-Mulk, bahwa Allah sudah menyampaikan bahwa tidak ada ketidaksempurnaan dalam ciptaannya. Tidak ada ketidaksempurnaan dalam ciptaannya. Yang ada hanya sempurna semua. Allah sudah sampaikan. Kalau sampai kita melihat hal-hal yang nggak sempurna, itu berarti kita, cara pandang kita yang nggak tepat. Cara pandang kita yang nggak tepat. Ya. Kita lihat nih, surat Al-Fajr ayat 15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kayak gitu manusia. Allah udah sampaikan di Quran surah Al-Fajr ayat 15-16. Manusia tuh begitu. Menilainya tuh pakai kacamata dia sendiri. Kalau kelihatan rezeki lagi lancar ya, anak-anak semua berprestasi, istri nurut ya, utang terlunasi, piutang terbayar. Wah, Allah nih lagi memuliakanku nih. Allah baik banget, Masya Allah, gitu-gitu ya. Tapi sekali dikasih ketidakmudahan dalam hidupnya, diuji gitu ya, sedikit aja dibatasi rezekinya, mungkin dikasih nggak sehat, mungkin dikasih istri, begitu disuruh bikin kopi bilangnya, nanti ya bang gitu ya, terus kita udah bilang tuh, istri ini udah mulai, nah ya, terus manusia tuh bilang ya Tuhan sedang menghinaku, nauzubillah. Allah udah sampaikan nih ya, jadi kita sudah dikasih rambu-rambu sama Allah, bahwa manusia itu kecenderungannya begitu. Kecenderungan manusia itu begitu. Kalau sedang dikasih
dibuka gitu ya rezeki yang lebih, kita cenderung memuji Allah. Kita bilang Allah lagi memuliakan kita. Mungkin juga kita jadi sombong. Ya, ini pasti gara-gara tahajud saya nih. Ini gara-gara duha saya nih. Ini gara-gara puasa saya nih. Sehingga sekarang Allah lancarkan rezeki saya gitu ya. Tapi begitu ada sesuatu sedikit aja, kita langsung bilang, ya Allah, kenapa begini hidup saya gitu. Itu sifat manusia. Kita sudah dikasih rambu-rambunya sama Allah. Jadi kita sekarang udah tahu. Ya, jangan sampai kita terjebak pada hal yang seperti itu. Ya, jadi kapan sebenarnya kita itu sempurna? Ya saat ini. Sekarang ini, malam ini, detik ini, kita semua ini, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom ini, itu sudah sempurna. Sekarang ini. Kenapa? Karena kita spesial. Hidup kita spesial. Kita ini sempurna. Coba lihat. Tangan lengkap, ya, jari-jari lengkap, kuku bagus, mata bagus. Semuanya udah bagus. Kita punya orang tua. Nabi Adam nggak punya orang tua. Kita punya ayah. Nabi Isa nggak punya ayah. Kita mungkin terlahir dari keluarga yang lengkap. Rasulullah SAW yatim lahirnya. Kalau dari sisi itu aja kita lihat betapa kesempurnaan itu sudah Allah anugerahkan sama kita. Ya, orang-orang mungkin di luar sana banyak yang sedang bergumul dengan hal-hal yang nggak esensi gitu ya. Mikirin COVID lah, kira-kira ini COVID ini siapa yang bikin? Ini Moderna begini, ini Sinovac begini. Aduh, macam-macam aja hal-hal yang dibicarakan. Tapi kita lebih memilih untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Kita lebih memilih untuk membicarakan anugerah-anugerah yang Allah kasih sama kita. Bukankah ini satu kesempurnaan yang Allah kasih sama kita? Sekarang, saat ini kita sudah spesial. Coba ya. Coba kita kembali. Kita kembali ke masa waktu kita diciptakan. Saya mohon maaf nih, mungkin sedikit agak vulgar, mohon maaf banget. Tapi ini harus disampaikan, ya. Sewaktu, mohon maaf banget. Sewaktu sperma orang tua kita itu terlepas gitu ya, itu kan ada jutaan sel. Ada jutaan sel. Tapi yang bisa lolos cuma satu. Ya kita ini. Bayangin dari jutaan itu satu yang lolos. Dengan timing, dengan posisi yang udah benar-benar precise gitu. Precise itu apa ya? Benar-benar tepat gitu ya. Karena meleset sedikit, meleset berapa inch, nggak masuk, nggak bisa. Mati selnya. Ternyata kita lolos dan kita lahir sekarang di dunia ini. Bukankah dari sisi itu aja kita udah spesial banget dikasih sama Allah. Kita udah sempurna banget dikasih sama Allah. Kenapa nggak kita syukuri hal itu? Ya, hidup sudah sempurna, sehingga harus disyukuri. Coba kita lihat firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita ini nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, ya. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Dan ini Bapak Ibu semua ya, ini saya jadikan zikir saya. Ya Allah, hamba nggak bisa apa-apa, hamba nggak punya kemampuan apa-apa. Hanya atas pertolongan-Mu, ya Allah, hamba bisa dimampukan. Terus ucapkan itu. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya nggak. Contoh nih disuruh bicara malam hari ini. Aduh, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kepandaian apa-apa, saya nggak punya kebisaan apa-apa. Hanya Allah, ya, yang menurunkan rahmatnya sehingga malam hari ini mungkin saya bisa lancar gitu menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu semua. Itu bukan karena saya nggak bisa apa-apa, cuman Allah. Ya, nah jadi kita camkan nih Al-Baqarah 216 ini. Boleh jadi kita benci sesuatu padahal itu baik. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu nggak baik. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, serahkannya sama Allah. Biar Allah yang atur hidup kita. Ya, serahkan semua sama Allah. Ya, ketidaksempurnaan itu Bapak Ibu semua itu udah masa lalu. Oke lah, mungkin kemarin kita nggak tahu ilmunya. Kita kemarin mungkin masih larut dalam kekurangan hidup kita. Kita larut menyesali kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begitu. Itu masa lalu. Sekarang saatnya kita menikmati kesempurnaan hidup kita.
Hidup kita udah sempurna, yuk kita nikmati kesempurnaan hidup ini. Ya, sekarang ini saatnya. Gimana Pak caranya Pak? Apa yang mesti dilakukan? Nih, lihat di Quran surat Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ya, jangan merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kita ini paling tinggi derajatnya kalau kita beriman. Kita percaya bahwa memang takdir Allah ini udah yang terbaik. Kita percaya bahwa Allah nggak mungkin ciptakan saya dengan sia-sia. Pasti ada sesuatu, ada tujuan kenapa saya bisa tercipta. Nggak sia-sia, dan itu udah pasti sempurna. Jadi jangan bersedih hati dan jangan merasa lemah. Ya, kembalikan semua sama Allah. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan dalam 5 ini. Pertama, yuk terus bersyukur. Jangan tetesi hidup kita dengan jeruk nipis. Jangan dijeruk nipisin. Kenapa kok utang nggak lunas-lunas? Kenapa kok gitu ya? Jangan dijeruk nipisin. Ya. Hidup udah sempurna. Allah udah bikin hidup kita sedemikian rupa. Jangan kita tetesi. Terus penuhi lisan kita, penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan rasa syukur. Ya. Terus penuhi dengan rasa syukur. Kemudian yang kedua, isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian jangan fokus pada kekurangan, fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik. Ya. Pokoknya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu udah bagus tuh ya. Terus fokus gimana supaya lebih baik, gimana supaya lebih baik lagi. Fokus pada karya. Nah ya, fokus pada karya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar nih. Beberapa perusahaan besar ya di dunia, di Indonesia maupun di dunia. Itu saat ini udah kalau terima calon pegawai gitu ya. Itu tuh dia udah jarang banget ngelihat ijazah gitu ya, apakah dia S1, S2. Udah jarang banget. Ya, kalaupun ada tuh mungkin hanya sekedar syarat administratif supaya bisa menapis ya, supaya nggak terlalu banyak. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Mereka akan melihat apa yang kita bisa lakukan. Contoh nih, dikasih project gitu ya. Coba kamu perbaiki ini projectnya. Berhasil, cocok dengan kita, kerja. Itu udah dipakai di beberapa perusahaan-perusahaan besar dunia seperti di Google ya, di Meta, Facebook, di Apple. Kalau dulu tempat saya kerja ya, di Unilever juga begitu. Ya nggak usah jauh-jauh nih di Indonesia nih ya. Beberapa perusahaan-perusahaan sudah seperti itu. Kita itu jadi karyawan percobaan gitu ya, diberikan project, gitu, diberikan tugas. Ya, ini ada kasus seperti ini, coba kamu selesaikan bagaimana cara penyelesaiannya menurut kamu. Ya, kita dikasih kebebasan, dikasih waktu misalnya 6 bulan, selesaikan nih proyeknya gitu ya. Apa yang kamu bisa bikin? Coba kita pengen lihat. Udah seperti itu. Udah fokus pada karya. Termasuk anak-anak sekolah juga seperti itu sekarang ini. Banyak udah fokus pada karya. Ya. Gitu. Jadi kita juga seperti itu. Lakukan yang lebih baik, kita fokus pada karya. Kemudian rawat terumbu karang. Ya, rawat terumbu karang kita. Rawat terumbu karang, kemudian terima bungkus permen, ya, ber-LOP yang baik-baik, semuanya udah mau keren, ya. Jadi sehingga kita jangan fokus lagi pada ketidaksempurnaan, kita fokus pada karya. Hari ini kita bisa bikin apa? Hari ini saya bisa menghasilkan apa? Hari ini saya bisa membahagiakan siapa? Hari ini saya bisa memuliakan siapa gitu ya, Bapak Ibu ya. Udah fokus sama karya. Bisa membahagiakan orang lain, bisa memuliakan orang lain, itu pun juga adalah karya terindah yang kita bisa bikin di dunia ini. Hari ini pergi ke kantor, wah kemarin saya udah memuliakan satpam yang di depan, sekarang saya pengen banget memuliakan satpam yang di belakang. Ya, pergi dari rumah bikinin kopi, masukin dalam gelas, sampai ke sana, Pak, ini kopi buat Bapak, tadi saya bikin dari rumah gitu ya. Fokus pada karya, memuliakan dan membahagiakan orang lain itu pun juga adalah karya. Fokus pada itu. Pada anak, pada istri, ya, pada orang tua, fokus aja sama itu. Nanti insya Allah kita nggak akan lihat lagi tuh ketidaksempurnaan dalam hidup. Lalu yang nomor 4 juga kita berhati-hati pada dosa. Kita berhati-hati pada perisai rezeki. Hati-hati banget, ya. Nggak mudah ngomongin orang, nggak mudah menghakimi orang. Udah hati-hati banget.
Kemudian yang kelima, terus belajar untuk memperbaiki diri. Malam hari ini kita sama-sama belajar, kita berusaha, semoga Allah ridho malam hari ini ada hikmah yang kita bisa dapat sehingga kita bisa belajar. Dan juga sebagaimana dalam hakikat istighfar, ya, yaitu saya salah, ampuni saya siap belajar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Terkadang dalam istighfar ini kita hanya sampai pada 2 tahap. Kita mengakui bahwa kita salah dan kita minta ampun sama Allah. Tetapi kadang yang ketiganya ini ketinggalan. Padahal di setiap peristiwa, di setiap situasi, ya, itu pasti Allah mau kasih pelajaran. Kalau bahasa saya itu Allah mau kasih surat cinta gitu ya. Allah tuh mau kasih hikmah sama kita dari setiap persoalan gitu ya. Jadi kalau kita sudah minta ampun sama Allah, kita meyakini bahwa kita memang bersalah, minta ampun sama Allah, kita harus siap belajar. Ya Allah, apa ya hikmah dari peristiwa ini? Kenapa ya Engkau izinkan hamba kok punya hutang lunas-lunas ya Allah? Pasti ada hikmah yang Engkau mau sampaikan. Hamba tahu ini salah hamba ya Allah. Kenapa waktu itu kok bisa terjerumus pada riba? Ini salah hamba ya Allah. Hamba minta ampun ya Allah. Taubat ya Allah, nggak mau lagi ya Allah. Izinkan hamba ya Allah, lembutkan hati hamba supaya bisa dapat hikmah ya Allah. Dari peristiwa ini, dari hutang yang bertubi-tubi ini ya Allah, pasti engkau ada titipkan hikmah untuk hamba. Nah, kita bekerja keras di sini untuk mendapatkan hikmah Allah ini. Ya, terus minta sama Allah. Kalau belum dapat ya Allah, lembutkan hati hamba ya Allah, biar bisa melihat hikmahnya ya Allah. Gitu. Jadi kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Jadi 5 ini ya, Bapak Ibu semua ya, yang bisa kita intisarikan gitu ya, dari Quran surat Ali Imran ayat 139. Ya, supaya hidup kita berubah dari yang tadinya kacamata ketidaksempurnaan, kacamatanya manusia, ya, menjadi kacamata kesempurnaan. Ya. Yang kita lihat akhirnya, ya Allah, betapa Engkau sempurna banget ya Allah. Hujan kok bisa berhari-hari ya Allah. Kita jadi luar biasa banget berarti ini, gimana caranya awan ya, kita jadi berpikir tapi positif gitu ya. Otak kita terus berputar tapi positif. Masya Allah, betapa hebat ya Allah. Manusia untuk menurin hujan sekian kubik aja butuh garam, butuh macam-macam ya, teknologi sampai harga yang nggak murah. Tapi Engkau ya Allah dengan sekejap mata aja bisa turunkan hujan berhari-hari, Masya Allah. Ya, jadi kita udah ngelihat itu aja. Ngelihat banjir, Masya Allah. Beruntung teman-teman ini masih Engkau tegur ya Allah. Sahabat-sahabat ini mungkin ada sesuatu yang Engkau ingin kasih, Engkau ingin sampaikan. Mereka dapat mereka dapat bungkus permen, ya. Masya Allah, kita udah ngeliat kan, waduh teman-teman ini beruntung banget. Tapi dalam hati ya, dalam hati. Misalnya ngeliat mereka banjir, Masya Allah, Allah baik banget, mereka dikasih permen. Musibahnya kan bungkus permen. Tetapi kan pada hakikatnya tidak ada bungkus permen yang nggak ada permennya. Kecuali kita nggak mau terima, ya kan? Ya, kita kembali nih ke ilmu bungkus permen nih. Coba nih, kalau ada Bapak Ibu yang nggak inget ya, rasanya kalau dikasih permen, coba tes besok, mungkin ada anak-anak kecil di sekitar kita yang umur 4-5 tahun, atau anak-anak kita gitu ya, coba tes, beliin permen cup-cup gitu ya, yang ada tangkai gitu, terus kita kasih, Dek, ini ada permen, mau nggak? Waduh, pasti itu happy-nya luar biasa gitu ya. Happy-nya luar biasa, padahal kan dia belum lihat permennya. Yang dia lihat baru bungkusnya kan, tapi happy-nya luar biasa. Padahal yang dia lihat baru bungkusnya, dia belum lihat permennya, jangan-jangan permennya nggak ada, tapi dia udah happy aja. Nah, Bapak Ibu semua, tips nih, saya juga lagi berlatih ya. Jadi kita kalau terima bungkus permen, itu seperti anak kecil tadi, perasaannya, happy-nya. Ya Allah, dapat bungkus permen, yes gitu ya. Kenapa? Karena semakin ke sini gitu ya. Jadi kadang-kadang nih udah sama-sama pengamaman rezeki gitu ya. Kadang-kadang, kenapa Pak? Iya nih lagi dapat bungkus permen gitu ya. Padahal kan anak kecil nggak ada tuh yang terima bungkus permen tapi nggak happy. Anak kecil itu kalau terima bungkus permen pasti happy. Ye, dapat permen gitu ya. Dia nggak fokus sama bungkus permennya. Dia fokus sama permennya. Ya. Nah, jadi ini saya juga lagi berlatih nih. Jadi setiap kali dapat bungkus permen itu saya nggak ngomong, ya bungkus permen, nggak gitu lagi. Tapi udah, alhamdulillah bungkus permennya ya Allah, cepat-cepat ya Allah, kasih lihat permennya ya Allah, gitu aja ya. Cepat-cepat ya Allah, kasih lihat permennya ya Allah, nggak sabar lagi nih, gitu aja udah. Happy. Seperti anak kecil baru dapat permen. Ya, sehingga mudah-mudahan dari situ kita udah
nggak ada waktu lagi untuk memikirkan ketidaksempurnaan. Kita udah nggak ada waktu lagi melihat cacat pada diri orang, menghakimi orang, udah nggak ada waktu lagi. Waktu kita habis buat bersyukur. Waktu kita udah habis untuk bahagia karena Allah udah kasih kesempurnaan dalam hidup kita. Ya. Nah, yuk sama-sama, mungkin nggak apa-apa kalau nggak mau dibuka mikrofonnya, kita sama-sama nih, ucapkan ya. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, yang pertama, saya sudah sempurna. Saya sudah sempurna. Saya sudah sempurna. Saya sudah sempurna. Tidak ada cacat dalam hidup saya. Tidak ada cacat dalam hidup saya. Allah menciptakan saya sebaik-baik penciptaan. Allah menciptakan saya sebaik-baik. Ya, kita udah sempurna nih Bapak Ibu semua. Kita udah sempurna ya. Allah itu menciptakan kita udah sebaik-baik penciptaan. Kalau enggak mana mau Allah menyuruh malaikat dan jin bersujud di hadapan Adam. Kalau enggak karena kita lebih sempurna dari mereka. Tidak akan mungkin Allah menyuruh jin dan malaikat dan seluruh makhluk yang ada di surga untuk bersujud pada Adam, kalau enggak karena kita ini sempurna. Loh, kita ini kan keturunan Adam kan? Ya, semua sepakat kan bahwa kita keturunan Adam. Kenapa kita nggak sepakat pada kesempurnaannya? Pada kesempurnaan ciptaan Allah itu kenapa kita nggak sepakat? Bayangkan, jin dan malaikat diminta Allah untuk sujud di hadapan Adam. Kenapa? Karena kita ini sebaik-baik penciptaan. Kita ini udah sempurna Bapak Ibu semua. Kalau sekarang Anda ngerasa hidup saya begini, hidup saya begitu, itu cuma karena kita sendiri. Itu karena pikiran kita sendiri. Kemudian dipanas-panasin sama setan. Yuwaswisu fi sudurin nas, jadi was-was. Ya. Ditiup-tiupin gitu, dipanas-panasin sama setan. Bener, kamu tuh begini, Allah tuh gak adil. Aduh, udah macem-macem. Makanya jangan sampai kita kasih waktu untuk diri kita mikir yang macam-macam. Jangan kasih waktu. Habiskan waktu kita untuk bersyukur, habiskan waktu kita untuk melihat kesempurnaan Allah di setiap penciptaannya. Di setiap situasi, di setiap kondisi. Fokus pada kesempurnaan yang Allah kasih. Ya. Kita lihat seperti di surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya Allah, Bapak Ibu semua. Ini dalam Quran, Bapak Ibu semua. Jadi ini bukan kata-katanya Pak Nas, bukannya kata-kata saya. Tapi Allah sampaikan dalam Quran. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu semua nggak percaya sama apa yang disampaikan di Quran. Kalau percaya, ya udah stop. Stop. Mohon maaf ya. Stop meratapi nasib, stop menangisi keadaan, stop. Aduh, udah stop dah. Ya. Kita ini udah manusia yang terbaik, sebaik-baik penciptaan. Malaikat, jin, diminta oleh Allah sujud di hadapan kita. Kita sebaik-baik penciptaan. Dan pasti ada tujuan luar biasa dalam hidup kita yang Allah titipkan. Ya. Saya kalau mengutip perkataannya Nick Vujicic gitu ya, ada 2 momen dalam hidup kita yang luar biasa. Pertama, momentum saat kita dilahirkan. Itu luar biasa banget. Yang kedua, momen saat kita tahu kenapa kita dilahirkan. Tuh ya, coba yuk kita renungin sama-sama nih. Ya, momen-momen luar biasa dalam hidup kita. Satu, saat kita dilahirkan. Kedua, saat kita tahu kenapa kita dilahirkan. Ya, sebagai rahmatan lil alamin, pasti ada apa ya? Ada hal besar gitu yang Allah titip dalam hidup kita. Ada bagian yang luar biasa yang Allah titip dalam hidup kita untuk kita ini menjadi rahmatan lil alamin gitu loh. Masing-masing kita nih, setiap kita nih punya peranannya. Setiap kita punya peranannya dan itu peranannya sangat besar dalam dunia ini. Masing-masing kita. Karena apa? Karena diciptakan Allah sudah sempurna dan Allah pasti titip ada peranan-peranan tertentu dalam hidup kita dalam rangka menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu yang kita mau cari. Peranan apa yang bisa saya berikan ya selama hidup saya ini? Itu yang kita mau cari, lalu kita berjuang di situ. Ya, supaya peranan itu bisa kita
jalankan dengan maksimal. Ya Bapak Ibu ya, jadi udah stop ya, kita nggak lagi menangisi keadaan, kita tidak lagi meratapi keadaan, semua udah sempurna, apapun yang terjadi saat ini, sudah dalam skenario Allah, tidak ada yang tanpa sepengetahuan Allah. Saat ini kita lagi terlilit hutang, Allah tahu kok, dan Allah nggak mau kok itu terjadi sama kita. Kita lagi hidupnya nggak mudah, ya di PHK, bisnis nggak berhasil, Allah tahu kok. Cuman mungkin peristiwa ini harus terjadi dalam hidup kita supaya kita tuh bisa merasakan gitu ya, nikmatnya Allah tadi. Mungkin kalau misalnya peristiwa ini tidak terjadi, begitu nikmat itu datang, kita nggak merasakan kalau itu nikmat. Bisa-biasa aja gitu. Ya. Dapat nggak Bapak Ibu? Mungkin, contoh misalnya, ya kita sedang ada kemalangan mungkin, ya orang tua berpulang, anak berpulang. Ya ini harus kita lalui. Sehingga nanti begitu Allah kasih hikmahnya, rasa syukur kita tuh membuncah gitu, luar biasa. Ya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Karena apa? Kita udah lewati dulu prosesnya. Sehingga begitu datang permen manisnya tadi itu ya, wah luar biasa rasa yang hadir. Sama kemarin nih, saya kemarin habis nonton ini ya, filmnya Osman, yang film Turki ya. Nah jadi Syekh Edebali ini memberikan 2 minuman sama seorang pastor, pas Katolik. Jadi yang pertama dia suapin minumnya gitu kan. Kebetulan pastornya sedang tidak sehat, dirawat oleh Syekh Edebali. Jadi dia kasih minuman. Silakan minum katanya. Pas diminum pertama, nggak enak, kecut katanya. Rupanya itu cuka. Yang disuruh minum itu cuka, larutan cuka, gitu ya. Oke katanya. Sekarang minum yang kedua katanya. Pas diminum, wih, enak banget katanya. Ya, yang kedua itu adalah larutan madu, air dan madu. Ya, jadi yang pertama itu larutan air dan cuka, yang kedua larutan madu. Lalu kata pastor itu, ya Syekh katanya, ini adalah madu terenak sepanjang seumur hidup saya yang pernah saya rasakan. Ini adalah madu paling enak kata dia. Lalu apa kata Syekh Edebali? Bukan katanya. Madu itu menjadi enak karena sebelumnya kamu minum cuka. Madu itu menjadi luar biasa rasanya karena sebelumnya kamu minum cuka. Nah, sekarang Bapak Ibu semua yang lagi minum cuka, ya udah bersyukur. Nanti Allah kasih madu yang luar biasa rasanya. Ya, madu yang Allah mau kasih ini mungkin kalau cukanya kita nggak minum sekarang akan biasa-biasa aja. Mungkin kita jadi kurang bersyukur. Mungkin kita jadi kufur nikmat jangan-jangan. Kalau peristiwa itu kita tidak lewati. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang sedang melewati itu, yang mungkin kemarin-kemarin ya, merasa hidupnya cacat, merasa hidupnya nggak sempurna, udah ya nggak apa-apa, itu masa lalu. Kita belum tahu ilmunya, udah lupakan masa lalu, move on. Hidup kita sekarang udah sempurna, hidup kita sekarang udah baik, ya. Kita siap menerima air madu dari Allah tadi itu. Air cukanya udah kita minum, kita siap menerima madu terbaik nantinya. Begitu aja Bapak Ibu semua, ya. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada perilaku, tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat, khususnya bagi dari saya pribadi, dan buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Pak Febri, luar biasa ilmunya, sangat jelas ya, ini komplit kali ini, Masya Allah. Sungguh luar biasa, Masya Allah ya. Ternyata tidak ada yang ketidaksempurnaan yang dari ciptaan Allah. Yang ada hanya sempurna semuanya ya. Karena kita sendirilah yang memandang bahwa itu adalah tidak sempurna ya. Dari kacamata kita sendiri. Padahal sebenarnya Allah itu sudah memberikan yang sangat sempurna ya. Kadang kita itu tidak bersyukurnya ya, ketika kita mendapatkan nikmat itu kita
sudah tidak diingat lagi. Tapi ketika kita mendapatkan yang tidak kita sukai, maka nikmat-nikmat yang sudah banyak begitu banyak Allah kasih kepada kita itu hilang ya Pak Febri ya. Karena ada beberapa yang ketidaksukaan dari kita ya, Masya Allah. Padahal ketika kita sadari bahwa ketidaksukaan itu mengandung hikmah yang luar biasa ya, kalau kita mencari hikmahnya dari ketidaksukaan itu, Masya Allah ya. Berarti ini kita harus merubah kacamata ya, Pak Febri ya. Dari kacamata yang cacat menjadi kacamata yang sempurna ya. Masya Allah luar biasa. Saya juga Masya Allah sampai banyak sekali ya, ini terasa ditampar-tampar nih. Masya Allah. Ya kadang-kadang memang jeruk nipisnya itu ya Pak Febri ya. Sesungguhnya kita sudah merasa tidak ada masalah apa-apa ya. Tapi ketika kita melihat di luar sana kok lebih nyaman, lebih baik, lebih bagus, lebih enak gitu. Akhirnya apa yang sudah kita terima itu akhirnya jadi tidak sempurna ya Pak Febri ya. Karena kita melihat di luar sana begitu lebih baik menurut pandangan kacamata kita gitu. Masya Allah. Semoga kita mulai saat ini kita bisa memperbaiki diri, bisa terus diingat nih apa yang Pak Febri sharekan ya malam ini, Masya Allah ya. Jadi kita perlu merubah kacamata kita ya, jadi kacamata yang tidak cacat ya. Masya Allah. Nah baiklah teman-teman yang ingin bertanya silahkan boleh raise hand atau di chat ya. Sambil menunggu raise hand, ya saya bacakan, ini ada di chat ya. Dari Bunda Ana ya. Assalamualaikum Pak Febri, izin tanya, seringkali kalau dihadapkan kesulitan, kalau hadapin kesulitan, saya mengumpat pada diri sendiri. Contohnya, maaf, banget gitu, ini banget gitu. Nah, apakah itu bagian dari ketidaksyukuran atau perisai rezeki, Pak? Bukankah itu menurunkan garis kebenaran? Nah, ini menyadari kelemahan diri dan jazakallah. Silakan Pak Febri langsung. Ya, jadi gini Bu Ana ya, yang namanya garis kebenaran, menurunkan garis kebenaran itu adalah kita mengaku salah di hadapan Allah, gitu ya, bukan mengumpat diri sendiri, gitu. Jadi kalau kita mengumpat, kita merasa kok saya ini amat sih, gitu ya, kok nggak pintar-pintar sih, gitu ya, kok nggak, nah itu tuh mengumpat namanya, menyesali keadaan, dan itu adalah perisai rezeki. Ya, itu adalah perisai rezeki. Jadi yang namanya menurunkan garis kebenaran itu adalah kita merendahkan hati kita di hadapan Allah bahwa memang saya yang salah, ya, saya yang salah, sehingga akhirnya kejadian ini Allah izinkan terjadi pada diri saya. Ini pasti karena kesalahan saya. Jadi akhirnya kita minta ampun sama Allah. Lalu jangan lupa yang ketiga, bahwa saya siap belajar, gitu ya, dari pelajaran. Nah jadi, tapi kalau kita mengucapkan kata-kata yang nggak baik sama diri sendiri, nah itu bukan menurunkan garis kebenaran, ya, malah bikin tembok perisai, ya, nambah jadi akhirnya rezeki nggak datang, ya, akhirnya jadi LOP, bahwa mohon maaf banget, kok saya bodoh banget, mohon maaf banget ya, jadi LOP, ya itu yang Allah kabulkan gitu, ya, akhirnya jadi bodoh terus gitu, mohon maaf nih, ya, jadi bodoh terus karena itu yang kita LOP-kan, itu yang kita minta sama Allah. Ya, jadi kalau turunkan garis kebenaran, tidak menghakimi siapapun, termasuk diri sendiri. Jadi kita mengaku salah sama Allah itu bukan menghakimi diri sendiri. Ya, kita mengakui bahwa sebagai makhluknya Allah ini kita memang nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Sehingga kalau saya salah menginterpretasikan peristiwa yang Allah kasih sama saya, berarti kan salah saya gitu. Ya, kita bukan menghakimi diri sendiri, kok nggak pinter-pinter sih, udah dikasih itu nggak belajar sih, nggak begitu. Ya, jadi ini lebih kepada sikap mental, ya Bu ya. Jadi lebih kepada sikap mental. Ibu akan tahu kok, ya, nurani nggak bisa dibohongin.
Saat sikap mental kita tuh positif ya Allah bener ya Allah saya yang salah ya Allah. Tahu kok. Nurani itu nggak mungkin bisa dibohongin. Ya, kita pasti tahu kalau sekarang kita sedang bersikap positif. Nah, mungkin kalau misalnya belum terlalu sensitif ya, nah itu harus dipelajari terus, dilatih terus maksudnya. Bahwa kita ini sedang berpikiran positif. Ya Allah, salah saya ya Allah. Gitu ya, Ibu ya. Jadi tidak menghakimi diri sendiri, tidak mengucapkan kata-kata yang nggak baik ya, karena itu akan jadi doa. Enggak. Kita cuman benar-benar merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah. Dan kita minta petunjuk sama Allah. Nah, itu yang menurunkan garis kebenaran. Gitu ya Bu Ana, mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Febri, jadi ketika kita merasa menurunkan garis kebenaran, kita langsung perbaiki gitu, Pak ya. Tidak menghukum diri bahwa terus salah, tapi kita memperbaiki diri ya, fokusnya ke situ. Insya Allah. Bunda Ana menjawab ya. Nah, ini ada dari Bunda Yuni Bangun dari Medan, Pak Febri ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk ilmunya. Cacat yang sempurna makin mudah saya pahami dengan ilmu cuka dan madu barusan. Nah, Pak, saya mau tanya, ketika kita dihadiri persoalan, apa yang harus kita lakukan bila jeruk nipis tersebut malah hadir dari terumbu karang kita? Nah, ini hadirnya dari orang terdekat ya Pak Febri ya. Silakan Pak Febri. Ya. Jadi jeruk nipis itu tidak hadir dari luar. Ya. Jeruk nipis itu hadir dari dalam, dari diri kita sendiri. Ya, jadi nggak ada tuh jeruk nipis dari luar. Berarti kita yang terpicu. Kita yang menjeruk nipisi persoalan, kita yang menjeruk nipisi keadaan, kondisi, ya. Orang mungkin itu kita yang jeruk nipisin. Jadi nggak ada jeruk nipis dari luar. Oke, ya Bu ya. Jadi nah, kalau yang begini nih, berarti Ibu lagi garis kebenaran lagi tinggi, karena Ibu merasa benar. Ya, Ibu merasa jeruk nipisnya hadir dari luar. Orang ini yang mancing-mancing saya, kan gitu ya. Nah, itu garis kebenaran lagi tinggi tuh. Gimana cara menurunkannya? Kita istighfar. Kita istighfar, enggak. Orang ini enggak salah. Orang ini bukan sumber jeruk nipis saya. Yang salah itu saya. Yang menjeruk nipisi keadaan itu saya. Makanya kita minta ampun sama Allah. Kenapa mau terpancing? Kenapa mau menjeruk nipisi kondisi? Itu kan salah kita. Ya. Tugas setan itu cuma membisikkan kita. Membisikkan aja. Kita ikut atau nggak ikut, itu tuh keputusan kita. Jadi jangan nyalain setan. Ini saya masuk neraka gara-gara setan. Nggak ada. Setan itu tugasnya mau cuma bisikin kok. Itu emang job desk-nya dia. Job desk-nya kita tidak terpengaruh. Job desk-nya kita tidak ikut apa kata-kata setan. Itu job desk kita. Kalau sampai kita ikuti apa kata-kata setan, berarti siapa yang salah? Kita yang salah, bukan setan. Ya, jadi maksudnya dalam kaitan ini bukan terumbu karang itu setan, bukan ya, jangan gitu ya. Enggak, maksudnya nih kita bilang bahwa itu jeruk nipis itu kan bisikan setan, bikin was-was gitu ya. Bikin kita terpicu dan lain-lain. Jangan, ya. Berarti kita yang salah, kenapa? Setan cuma manas-manasin. Kita yang ngikutin apa kata setan, berarti kita yang salah. Karena job desk-nya manusia tidak tergoda bujuk rayu setan. Itu job desk manusia. Job desk-nya setan terus menggoda manusia. Ya, jadi kita yang salah. Kita ikut aja sama Nabi Adam lah, ya. Nabi Adam kan begitu terlempar dari surga kan, dia nggak nyalain setan. Setan lo, gara-gara lo gue keluar, kan nggak begitu ya. Nabi Adam nggak begitu. Nabi Adam tuh cuman langsung, ya Allah saya yang salah, saya sudah menjolimi diri sendiri. Ya, ampuni saya ya Allah. Gitu. Karena Nabi Adam tahu persis bahwa job desk-nya dia sebagai manusia tidak tergoda bujuk rayu setan. Berarti kalau sampai tergoda, salah saya kok mau digoda sama setan. Nah, jadi terkait tadi itu ya Ibu ya. Jadi jeruk nipis itu tidak dari luar. Kita yang menjeruk nipisi keadaan. Ya, luar tuh mungkin sekedar pemicu-pemicu aja. Pemicu-pemicu yang akhirnya dipanas-panasin sama setan, tuh bener dia tuh gitu ya. Kita akhirnya terpengaruh. Jadi istighfar ya Bu ya, kita sama-sama istighfar bahwa tidak ada hal yang nggak baik yang datangnya dari luar, nggak ada. Semua di luar kita itu benar, semua di luar kita itu udah sesuai dengan skenario-nya Allah. Kita yang nggak tepat dalam
menginterpretasikan kondisi itu. Apa bahasa Ibu Neng ya? Menginterpretasikan itu ya. Dalam menerjemahkan, menerjemahkan kondisi yang Allah kasih itu. Nah, itu kita yang nggak tepat. Allah makasih udah baik, skenario udah sempurna, skenario udah baik. Cuman kita yang menerjemahkan peristiwa itu nggak tepat. Nah, akhirnya kan salah kita. Jadi kita minta ampun sama Allah. Jadi memang ilmu mana rezeki itu saling kait mengait ya. Saling kait mengait. Jadi Bapak Ibu semua pastikan dengarkan audio Pak Nas ya terus-terusan gitu ya Bapak Ibu ya. Diulang lagi karena akan saling terkait berkelindan gitu. Dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Jadi kalau sekarang kita sebagai pengamal ilmu mana rezeki masih merasa kurang bahagia, masih ngerasa macam-macam gitu ya yang nggak baik, ya kita introspeksi ya. Kita muhasabah diri, minta ampun sama Allah. Ya Allah, kok sampai sekarang saya masih ngerasa begini ya Allah. Saya yakin ini pasti akibat peran kesalahan saya di masa lalu ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah, tunjukkanlah hamba makna, hikmah gitu ya, pelajaran dari peristiwa ini ya Allah. Udah kita minta itu aja sama Allah. Jadi mudah-mudahan kalau udah begitu kita nggak terpicu sama kondisi di luar kita. Itu ya Bu Yuni, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab ya Bu. Jadi kita lebih baik mungkin cari hikmahnya gitu ya Pak Febri ya. Betul Bu, betul. Jika itu terjadi karena kan biasanya sih memang yang sering kan mungkin karena kita fokusnya sama orang yang terdekat dengan kita ya. Jadi yaitu pemicu itu munculnya dari sini ya Pak Febri ya. Orang-orang yang sekeliling kita itu yang menyempurnakan hidup kita itu ya. Iya. Jadi ya inilah yang harus kita ini ya, yang kita rubah dari kacamata kita agar menjadi sempurna ya Pak Febri ya. Betul Bu. Insya Allah ya. Begitu ya Bunda ya. Silakan mungkin ada yang mau raise hand. Bunda Yanda silakan. Nah ini Bunda Yuni Bangun siap turunkan garis kebenaran. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Bismillah ya, kita sama-sama menurunkan garis kebenaran dengan tidak menyalahkan diri. Terus ya, kalau terus menyalahkan, tetapi kita saya salah itu kita perbaiki diri ya Pak Febri ya. Betul Bu. Jadi mungkin ada yang waktu itu salah memahami ya, nggak tepat gitu memahami, yang saya salah ampuni saya belajar katanya. Loh, kalau kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri nanti jadi mentalnya jadi nggak baik dong gitu-gitu ya. Enggak, kita tuh kalau kita menyalahkan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau ini kita merasa salah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita salah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Dan itu beda banget dengan menyalahkan diri sendiri. Ya, maka tadi kayak Ibu Ana kan, kok ini nggak pinter amat sih gitu ya. Nah, itu kan sedang menyalahkan diri sendiri. Kita tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Kita merasa salah di hadapan Allah. Karena kok kita bisa-bisanya kufur nikmat. Betapa Allah udah kasih skenario paling sempurna dalam hidup kita, tapi kok kita masih menganggap ini nggak sempurna gitu. Kan berarti salah kita. Ya kan? Ya. Kalau misalnya Pak saya belum tahu salahnya di mana, ya minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati hamba ya Allah supaya hamba bisa melihat di mana titik letak kesalahan hamba. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Ya. Jadi bukan mencari-cari kesalahan, ya, tapi kita minta Allah tunjukkan di mana letak salahnya kita supaya kita bisa belajar. Jadi kita tidak ulangi lagi. Ya, itu tujuannya ya. Jadi kita bukan cari-cari kesalahan. Kita minta Allah tunjukkan itu supaya kita belajar. Ya Bu ya, jadi emang hakikat istighfar ini tiga-tiga ini nggak boleh dipisah nih. Ya, kita bukan menyalahkan diri sendiri, kita bukan lagi cari-cari kesalahan, kita bukan lagi cari-cari dosa. Hanya sampai situ. Nah, nggak gitu ya. Kita kan cari-cari kesalahan kita, cari dosa kita, untuk kita mintakan ampun sama Allah. Karena apa? Saat kita minta ampun atas dosa yang kita sadari, itu beda rasanya dibanding kita cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi salahnya di mana ya? Gitu ya.
Ibu, Bapak dan Ibu, ini ya, masuk ya. Jadi kita minta ampun atas dosa yang disadari itu lebih powerful. Makanya kita minta sama Allah, tunjukkan ya Allah di mana letak salahnya hamba ya Allah, supaya minta ampun kita, taubat kita tuh benar-benar, dan kita belajar, ambil pelajaran. Ada contoh nih Bu Neng, mungkin ini ya. Contoh misalnya katanya taubat riba. Contoh. Saya maaf, saya nggak bermaksud menghakimi. Ini cuma pelajaran buat kita bersama. Misalnya kita bilang taubat riba gitu ya. Banyak orang yang bilang saya taubat nih nggak mau lagi minjem gitu ya. Dicek dulu nih. Taubatnya benar-benar karena sadar dan menyadari bahwa riba itu dosa yang Allah sangat-sangat tidak sukai, atau kita taubat karena saat ini kita lagi kepepet nggak bisa bayar. Jadi taubatnya itu cuma karena kita lagi nggak bisa bayar. Bukan taubat karena kita menyadari bahwa riba itu dosa besar. Nah ini beda nih, ya. Makanya saya bilang perlu kita tahu salahnya kita di mana supaya kita bisa belajar dan minta ampun atas dosa yang kita sadari itu lebih powerful sehingga kita nggak benar-benar nggak ngulangin lagi. Banyakan orang tuh cuman taubatnya ampun ya Allah, ini dikejar-kejar debt collector, aduh sampai merinding ya, nggak bisa pipis dan lain-lain, aduh macam-macam lah rasanya gitu kan. Begitu Allah kasih ke lapangan, gitu ya. Bisa gitu amanah-amanah itu lunas gitu ya, dikasih ke lapangan, terus tiba-tiba nanti ketemu ini lagi, ingatnya langsung minjem sama siapa ya, minjem di bank mana ya, gitu, karena nggak taubat ya, nggak sempurna taubatnya itu cuma karena waktu itu nggak bisa bayar ya, bukan karena dia menyadari bahwa riba ini dosa yang Allah sangat-sangat benci gitu. Maksudnya kira-kira begitu. Makanya di situ pentingnya tobat kita. Itu tomat kali ya, tomat. Sekarang tobat, besok Iya. tomat. Itu terjadi kenapa? Karena kita tidak menyadari apa salahnya kita. Kita tuh nggak tahu kita salahnya di mana. Jadi kita cuma bilang taubat aja, kita istighfar aja, tapi kita nggak menyadari sehingga kita nggak bisa ambil pelajaran. Nah ini jadi sebenarnya kerja keras kita di situ. Kita minta sama Allah supaya kita sadar, menyadari letak kesalahan kita di mana, sehingga kita benar-benar ambil pelajaran dan nggak mengulanginya lagi. Gitu. Satu kali aja istighfar dengan menyadari kesalahan seperti itu, ya Allah, ya itu luar biasa dahsyat. Contoh misalnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ingat, ya Allah tadi kok anak saya bentak, aduh, ngeliat mukanya kayaknya sedih banget, dibentak. Langsung kita benar-benar istighfar, ya Allah saya salah, ya Allah kok anak saya saya bentak, ya Allah. Sekali istighfar ya, tapi itu sampai bisa nangis kali. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau nanti jangan salah persepsi lagi ya. Persepsinya diperbaiki bahwa kita bukan mencari-cari kesalahan untuk hal-hal yang nggak berguna gitu. Tapi kita kepingin minta ampun sama Allah atas dosa yang kita sadari sehingga kita bisa ambil pelajaran. Gitu. Gitu Bu Naya kira-kira. Ya. Terima kasih Pak Febri ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Wilda. Kenapa ya Pak pas lagi belajar begini adem dengarnya dan tahu di mana letak dosa kita. Saya dan bisa mempraktekkan garis kebenaran. Nah besoknya hilang lagi tuh semangatnya. Mungkin ini perlu tipnya ya Pak ya. Ya itu Bu. Jadi memang sering-seringlah kita kumpul gitu ya Bu ya sama komunitas yang positif, sering-seringlah ikut majelis ilmu seperti ini gitu Bu ya, untuk ngecas. Nah, jadi mungkin ya level kalau baterai gitu ya, level kita tuh masih 5% gitu ya. Jadi begitu kepake sedikit besok udah habis lagi energi baterainya. Jadi sering-sering dicas supaya full. Ya sering-sering dicas supaya full. Bagaimana ngecasnya ya tadi itu mungkin terus mengkaji ilmu gitu ya, terus belajar, terus kumpul, ganti komunitas. Saya bilang ganti komunitas itu bukan berarti meninggalkan atau melupakan yang lain ya, karena bagaimanapun itu tetap terumbu karang ya. Komunitas kita sebelum itu adalah terumbu karang. Tetapi yang saya bilang ganti itu adalah intensitas kita bergaul, intensitas kita bersosialisasi dan ngobrol itu pindah kepada komunitas yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih bisa membangun, yang lebih bisa ngecas kita. Nah, gitu ya. Jadi kita akhirnya memilih yang lebih bisa ngecas. Yang lama ya tetap kita jaga silaturahim, ya kan? Tapi untuk yang mungkin intensitas ngobrolnya lebih tinggi pada komunitas yang cenderung bisa ngecharge. Gitu ya, Bu. Jadi kalau emang Ibu ngerasa setiap kali ikut kajian tercharge dengan baik, ya berarti jangan berhenti. Terus ikut lagi ya. Ada apa ikut, ada apa ikut.
Ya, mungkin ada buku dibaca, sehingga nanti mungkin kalau pas lagi nggak ada kajian, baca bukunya. Kalau lagi baca buku lagi nggak mudah, dengar audionya. Gitu ya, semua dilakukan dalam rangka nge-charge. Jadi mudah-mudahan jadi terbiasa ibunya, sehingga nanti ya selalu tercas. Itu yang saya bilang di awal tadi, energi. Energinya ini luar biasa dari bapak-bapak semua, dari ibu-ibu semua yang hadir di sini, sehingga Bu Wilda jadi tercas gitu. Ya, jadi saran saya Bu, sering-sering ikuti kajian-kajian seperti ini, majelis-majelis ilmu, buku ya, audio-audio yang baik-baik, mungkin audio Pak Nas ya, sering-sering, sehingga non-stop gitu ya, non-stop, semangatnya non-stop. Jadi mau praktek terus gitu. Kemudian dekati komunitas yang baik. Bu Wilda mungkin ada di mana, mungkin ada Korwil Mana Rezeki di situ. Ya, dekati teman-teman. Di sini juga ada banyak sekali certified trainer ya. Bisa ngobrol juga dengan beliau-beliau yang ada di sini. Insya Allah para certified trainer itu memang sudah memberikan gitu ya dirinya untuk dalam rangka kita itu mau nebus dosa gitu Bu ya. Kita nebus dosa dengan bantuin orang. Jadi mudah-mudahan banget kami semua di sini doakan istiqomah ya, doakan tetap di jalur yang Allah ridhoi gitu. Sehingga kita bisa sama-sama terbangun, sama-sama berbagi energi. Gitu Bu Wilda ya. Gitu ya Bunda Wilda. Ini kita hampir setiap malam ada ya, setiap hari ya Pak Febri ya, kajian-kajian online gini ya. Masya Allah, ini banyak kesempatan sebenarnya buat kita. Dan juga banyak grup-grup binaan dari para CTMR juga Pak Febri ya. Mungkin nanti bisa bergabung pada salah satu komunitas ya. Betul Bu. Jadi memang harus ada mentornya gitu ya. Jadi yang terus mendampingin kita gitu ya, memberitahu. Jadi mudah-mudahan nanti selalu tercas. Gitu. Memang ketika kita sendiri itu Pak Febri ya nggak kuat ya. Tapi ketika kita bersama-sama gitu, alhamdulillah sih ada aja gitu ya energi yang masuk ke kita gitu. Ya. Mungkin itu ya Bunda Wilda ya. Semoga nanti bisa lah kita ya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Bunda Wilda belajar, kita juga semua belajar. Insya Allah saling memberi dan mengisi ya. Saling mengecas baterainya. Juga ini Bu Neng, kalau boleh saya sampaikan sedikit. Ya. Jadi memang sudah setahun lebih ya kajian Sabtu malam ini kita gulirkan. Awalnya dulu memang dalam rangka memuliakan para donatur MR Box awalnya dulu ya, bahwa dulu jarak masih belum banyak gitu ya kajian-kajian seperti ini, masih baru-baru mulai pandemi dan alhamdulillah hari ini bisa menjadi sarana belajar kita bersama lebih luas lagi dari sekedar untuk para donatur. Jadi alhamdulillah di sini juga sebenarnya ada banyak sekali PMB ya, seperti Pak Heri, itu juga beliau adalah PMB di Medan, dan mungkin yang lain saya belum lihat ya. Jadi banyak sekali gitu ya, dan memang keutamaannya Mana Rezeki Box ini bedanya gini, Bapak dan Ibu semua, itu ada di kita kasihnya ke masjid gitu ya. Jadi itu yang utama banget. Memang betul saat ada bungkus permen dari sahabat-sahabat kita, mungkin ada, mohon maaf, ada bencana alam dan lain-lain, memang kita juga bantu. Tetapi sebenarnya sasaran utamanya adalah untuk masjid. Nah, jadi kita memberi makan orang yang ke masjid gitu ya. Mungkin kita kasih makan garinnya, kita kasih makan imam, pengurus masjid dan lain-lain. Bayangkan Bapak Ibu semua ya, makanan yang kita kasih ke mereka itu mereka makan, jadi darah, jadi daging, membuat energi mereka jadi lebih fit, sehingga mereka beribadah jadi lebih baik ya. Bukankah nanti ibadah mereka, zikir mereka, amal-amal soleh mereka itu juga kita dapat bagiannya. Luar biasa banget nih sebenarnya memberi makan ini. Ya, jadi energi berjamaahnya terasa gitu ya. Kemudian juga amal jariahnya pun juga luar biasa dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu semua. Ya. Contoh kami nih, seperti saya di sini, awal-awal mungkin saya kasih ke pedagang-pedagang keliling yang memang ini. Tapi akhirnya saya kasih, ini saya ada rencana, saya kasih voucher aja gitu. Pak, udah makan siang belum? Oke, nanti sholat zuhur di masjid itu ya, ini ada voucher, silakan ambil makan siang di situ, gitu. Karena kita mau ngajak mereka ke masjid, gitu ya. Kita mau ngajak mereka ke masjid, sehingga harapan kami juga makanan yang kita kasih itu jadi darah, jadi daging, tapi terus mengalir pahalanya, gitu ya. Karena orang-orangnya juga beramal soleh dan beribadah, gitu. Jadi memang luar biasa banget Bapak Ibu semua. Bahwa gerakannya itu adalah kembali ke masjid. Gerakannya adalah kembali ke masjid. Ya,
betapa mungkin selama ini karena pandemi kita jadi punya berhala-berhala baru gitu ya, bahasanya. Bahasa siapa teman tuh ya, Pak Ustadz Rosidin ya, yang saya ambil. Ada berhala-berhala baru. Berhala barunya apa? Yaitu kalau misalnya mau umroh mesti vaksin. Jadi kalau nggak vaksin nggak bisa umroh. Nah itu tuh tanpa sadar vaksin itu jadi berhala. Ya karena gara-gara vaksin baru bisa umroh gitu ya. Jadi ya itu salah satu contoh sehingga kita memang benar-benar ngajak lagi, ayo kembali ke masjid. Nggak bisa makan, balik ke masjid. Ya, lagi ada persoalan banyak amanah ke masjid gitu. Ngadu sama Allah sana ke masjid. Ya, jadi ini sangat penting sekali gitu. Karena memang dari awalnya pembentukan masjid itu adalah center of ummah gitu ya, pusat dari ummah, pusat dari kegiatan umat gitu. Apapun itu, termasuk di dalamnya adalah solusi-solusi hidup, mulai dari masjid. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau Bapak Ibu ada kelapangan rezeki gitu ya, insya Allah, yuk sama-sama nih ada teman-teman juga di sini yang juga seorang pejuang MR Box, atau mungkin juga di lingkungan masing-masing di rumahnya ada juga orang-orang yang mungkin kasih makan buat hari Jumat gitu-gitu ya. Nah itu Bismillah ya Bapak Ibu semua, Bismillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Gitu Bu Neng. Ada Bu Helmi ya Bu Neng ya? Oh ya, Masya Allah ini ya Pak Febri ya, luar biasa ya perjuangan MR Box ini ya. Semoga Allah muliakan selalu ya. Nah silakan teman-teman yang nanti ingin mendonasikan ya, hanya dengan 15.000 per box ya, kita sudah bisa ya. Semoga nanti akan lebih makmur lagi ya dengan seringnya kita memberikan merawat ya terumbu karang ini ke masjid-masjid gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang ya seperti tadi kan kita cas juga ya Pak Febri ya. Betul, Bu. Semakin rajin ke sana mungkin ya, itulah yang dimaksud mungkin ke masjid-masjid terlebih sebagian besarnya ke masjid ya Pak Febri ya. Betul Bu. Betul, Bu. Berarti hanya ke masjid aja ya, tapi ada juga pada saat terjadi bencana mungkin dialihkan ke sana, dan juga mungkin ada ya Pak Febri ya di pekerja-pekerja di jalan. Kalau saya biasanya di sini di jalan-jalan itu ada betul gitu, ya, Pak Febri ya. Betul Bu. Ya tentu akan ke seluruh lini kehidupan gitu kan, MR Box ini masuk gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali lah. Malah saya akhirnya menggugah gitu Bapak dan Ibu semua, ayo jadi bagian juga dari Magnet Rezeki Box. Minimal kita jagain masjid dekat rumah kita. Masing-masing kita ini jagain masjid yang dekat rumah kita. Ya, kita kasih makan jamaahnya, kita kasih makan garinnya, kita kasih makan pengurus masjidnya. Ya, jadi itu paling minimalnya tuh. Ya, yuk kita sama-sama yuk mulai. Ya, kalau mungkin misalnya waktu tidak memadai ya dan lain-lain, ya udah bismillah, mungkin bisa dititipkan melalui pejuang MR Box gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kita sama-sama lah beramal soleh dan berjamaah gitu. Kita memakmurkan ya Pak Febri ya. Iya, pemuka masjid. Silakan nanti teman-teman yang mungkin yang ada di masing-masing korwilnya, ini di Sumut mungkin ada Pak Heri Agustiawan dan Bunda Hijrah ya. Betul, PMB juga nah ya. Iya, nah silakan ya teman-teman nanti untuk mendonasikan boleh ke PMB 068 atau 088 ya, seperti tera di chat ini ya, sudah ini ya tadi sudah jelas ya. Nah ini silakan ya teman-teman ya, kita memberikan sebagian dari infak kita ya untuk saudara-saudara kita yang semoga membutuhkan ya, insya Allah. Nah ini sebelum ini ada satu lagi nih dari Bunda Helmi. Saya juga punya anak seperti anak Pak Nas, seperti anak Pak Nas. Adik atau anak ya, seperti anak Pak Nas. Saya mohon pada semua yang ada di grup ini, semoga kami bisa lebih istiqomah dan bisa umroh naik haji sekeluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin maksudnya adiknya Pak Nas mungkin ya Pak Febri ya. Ya. Amin Bunda Helmi ya, insya Allah semoga Allah ijabah ya ini doa-doanya dan harapan-harapannya. Amin ya Allah. Baiklah teman-teman,
kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita cukupkan ya Pak Febri ya. Iya Bu, boleh Bu. Karena di Bali udah jam 11 nih. Ya, ini saya pas lagi ada ini juga kegiatan Pak Febri ya. Oh gitu Bu, Masya Allah. Ya, ya MR Kids. Aduh, ya makasih ya Bu, udah di sela-sela kegiatannya masih bisa membersamai kita nih. Insya Allah selalu sehat nih. Amin ya Allah. Udah agak nggak. Masya Allah ya. Baiklah teman-teman ya, semoga yang hadir Allah berikan kesehatan selalu dan diberikan pahala yang biasa dan kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga juga menjadikan syafaat kita kelak ya di yaumil akhir ya. Nah baiklah, kajian kita pada malam hari ini ya kita tutup ya dengan membaca hamdalah ya bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Dari kami, saya pribadi ya, mohon maaf jika ada ketidaktepatan ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.